Assalamualaikum. Halo sobat semuanya, kembali lagi bareng channel Novel Upload. Kali ini kita akan melanjutkan novel Rizal Debi di bab yang kelima. Sebelum lanjut yuk tekan tombol subscribe kemudian like dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu semua supaya channel Novel Upload bisa terus melanjutkan cerita-cerita terbaru dari novel kesayanganmu. Yuk lanjutkan ceritanya. Bab 5 aku akan memberimu waktu 3 hari. Rizal menurunkan tangannya, tapi Sarah bahkan lebih senang lagi. Sampah tetaplah sampah. Bahkan jika istriku dibawa pergi, aku tidak akan berani mengatakan apapun. Jika aku jadi kamu, aku akan membunuhnya. Tawa Sarah terdengar tajam dan kasar. Anak-anak dari keluarga Hendrawan tertawa terbahak-bahak. Sarah mengambil pisau di sampingnya, dengarkan, keluarga Hendrawan kita memberikannya makanan dan minuman yang lezat. Bagaimana mungkin dia akan rela mati? Apakah kamu pernah mendengar bahwa lebih baik hidup daripada mati? Subscribe ya channel Novel Upload. Oke. Para tamu yang hadir menatap Rizal. Awalnya Rizal memang memiliki reputasi yang buruk. Tapi melihatnya sekarang, sungguh keterlaluan. Nenek, aku tidak mau. Suara Debi tidak keras, tetapi nadanya tegas. Hati Rizal terasa seperti ada aliran mata air manis yang mengalir. Dalam 3 tahun terakhir, meskipun Debi acuh tak acuh pada dirinya, kalimat ini sudah cukup untuk membekukan Rizal untuk waktu yang lama. Sarah di samping, benar-benar pelacur, dan kamu hanya menerima takdir. Menikahi sampah itu, kamu akan menangis selamanya. Debi mencibir, jika kamu begitu benci menikah, pergilah, pergi saja. Orang-orang tidak perlu melihatmu. Rizal menyeringai. Dia tidak menyangka bahwa Debi, yang selalu lemah, akan bisa menginjak harga diri seseorang dengan keras, dan dia akan menginjaknya sendiri. Bagus, bagus. Sarah memerah karena marah. Siapa yang tidak tahu bahwa David adalah orang mesum yang terkenal. Meskipun jika menikahinya dia akan memiliki kehidupan yang baik, tapi dia khawatir Debi akan menderita dalam pernikahannya. Sejak usia muda, Debi lebih baik darinya, dalam hal penampilan, studi, dan kemampuan, dia lebih baik darinya, jadi dia membenci sepupu ini setengah mati. Cukup, aku di sini untuk melamar Debi untuk anakku. Aku tidak ingin mendengarkan pertengkaran kalian. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong kalian, Bu Hendrawan, katakan saja iya atau tidak. Charles mulai menekan wanita tua itu. Wanita tua itu sedikit malu, pernikahan itu adalah keinginan suaminya sebelum kematiannya. Tapi Charles ini nampaknya sudah bertekad untuk menang, mendengarkan nadanya, jika dia tidak setuju, dia pasti dirugikan. Aku akan membicarakannya di lain hari, lagi pula, hari ini adalah hari ulang tahunku. Wanita tua itu tidak bisa membuat pilihan untuk sementara waktu, dan ingin mengajukan penundaan. Charles mengetuk meja dengan jari telunjuknya, sepertinya kamu meremehkan keluargaku. Untungnya, aku akan mengatakan beberapa patah kata di sini hari ini. Jika pernikahan ini gagal, keluargaku akan memutuskan hubungan dengan keluarga Hendrawan. Bukannya aku tidak khawatir. Selama aku mengatakan ini kepada seseorang, mungkin akan sangat sulit baginya mendapatkan pijakan di kota Green Bay ini di masa depan. Bu Hendrawan dan keluarga Hendrawan yang hadir mendengarkan kata-kata ini. Mereka tahu bahwa Charles sama sekali tidak mengkhawatirkannya, tapi dia memang memiliki kekuasaan seperti ini setelah beroperasi di kota Green Bay selama bertahun-tahun. Jika demikian, bukankah berarti keluarga Hendrawan akan mati? Memikirkan hal ini, nada bicara wanita tua itu segera melembut, Pak Charles, jangan gegabah dan membuat keputusan sepihak. Kemudian, dia menoleh ke Debi, wajahnya segera berubah dan menampilkan wajah yang tegas. Debi, untuk masalah ini, nenek yang akan bertanggung jawab untukmu. David ini sangat baik, jauh lebih baik daripada sampah itu. Kalau kamu menikah dengan dia, kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Masalah ini bisa diatur. Debi mendengarnya, dan berkata dengan cemas, Nenek, tapi kakek telah menunjuk Rizal sebagai suamiku. Aku tidak bisa melawan keinginan kakek. Bu Hendrawan mengangkat wajahnya dan berkata, kakekmu sudah meninggal, dan keluarga ini sekarang terserah padaku. Masalah ini sama saja. Debi awalnya ingin menggunakan kakek sebagai perisai, tapi ini jelas menantang otoritasnya secara langsung, jadi hanya akan ada efek sebaliknya. Kecuali Debi,
Tidak ada yang bisa memutuskan tentang masalah ini. Suara Rizal terdengar, keras dan mendominasi. Debbie adalah segalanya baginya, dia tidak akan lagi mentolerir, apalagi 3 tahun terakhir, dia telah siap untuk menghadapi badai. Sampah. Wanita tua itu gemetar karena marah, tapi dia tidak berharap sampah ini berani menantang otoritasnya. Sarah juga membantu, kamu hanya sampah. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu melakukannya, tidakkah kamu ingin menyeret seluruh keluarga Hendrawan? Rizal mencibir, kalian benar-benar tidak tahu malu. Demi kepentingan keluarga, kalian bisa tega mengorbankan kebahagiaan seorang wanita yang lemah. Kebahagiaan. Sarah tersenyum berlebihan seolah dia sedang mendengar lelucon terbesar abad ini. Mungkinkah Debbie akan bahagia jika dia mengikuti sampah sepertimu? Apa kau sudah gila? Siapa yang akan beruntung jika hidup denganmu seumur hidup, dan kebahagiaan apa yang bisa dia dapatkan? Lanjut Sarah. Charles memandang Rizal, anak muda, aku tahu akan sangat menyakitkan jika istrimu direnggut oleh orang lain. Tapi ini adalah dunia di mana yang kuat akan memakan yang lemah. Debbie sangat cantik dan pintar, kamu tidak pantas mendapatkannya. Tentu saja, aku akan memberimu kompensasi juga. Selama kamu setuju, aku akan mengirimkan 1 miliar kepadamu segera. Mulut Rizal mencibir di sudut mulutnya, Charles, aku pikir kamu yang gila. Jangankan hanya 1 miliar, 10 miliar pun, aku tidak akan meninggalkan Debbie. Rizal mengatakan yang sebenarnya, tetapi di mata semua orang, orang ini hanya membual. Anak muda, jangan terlalu serakah, kalau tidak kamu akan menderita. Aku akan memberimu pilihan, ambil 1 miliar dan pergi, atau aku akan membuatmu menghilang dengan segera. Charles mengancam dengan agresif. Rizal dengan tangan di pinggul, oke, aku akan tetap berdiri di sini, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, dan membuatku menghilang segera. Tentu saja Charles tidak dapat melakukan hal seperti itu di depan semua orang, tetapi dia sudah menyinggung perasaannya. Di kota Gribay ini pada dasarnya dia sudah tidak memiliki tempat tinggal. Bu Hendrawan, aku akan menunda ini hari ini. 3 hari kemudian, jika masih tidak ada jawaban yang memuaskan, keluarga Hendrawan hanya akan menunggu sampai mati. Charles meraih tangan putranya dan melontarkan kata-kata ini, lalu dia membanting pintu dan pergi. Wanita tua itu memandangi punggung Charles yang marah, dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Segera, dia mengirimkan semua amarahnya kepada Rizal, hei sampah, apakah kamu benar-benar ingin seluruh keluarga Hendrawan kita dikuburkan bersamamu? Aku juga akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya, kalau tidak aku akan mengusirmu pergi. Anggota keluarga Hendrawan yang lain juga mulai menjadi gila. Di bawah naungan garis keluarga Hendrawan, mereka sudah terbiasa hidup dengan pakaian dan makanan yang bagus, bagaimana mereka bisa hidup tanpa itu semua? Acara ulang tahun ini menjadi kritik terhadap Rizal, dan semua api amarah membakar Rizal. Rizal sudah berhenti, tapi Sarah kembali melakukan provokasi. Debbie juga tidak setuju, tetapi nenek yang memaksakannya. Pada akhirnya orang-orang tersebut mulai memaksa dia untuk kepentingan keluarga, bahkan orang tuanya melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Meninggalkannya dalam amarah, dalam batas waktu hanya 3 hari, jika tidak keluarga Hendrawan tidak akan dapat melakukan bisnis. Sebagai imbalan atas serangan dari keluarga Hendrawan, semua orang dimarahi, pesta ulang tahun yang bagus akhirnya berantakan. Kue ulang tahun itu masih disimpan di dapur, dan wanita tua itu tidak puas. Tetapi jika tempat ini dihancurkan, ratusan juta dolar akan terlibat. Bersambung. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum.